Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ala kulli ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat sukses, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dan anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan kita dalam kondisi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya kita tetap masih di rumah saja. Kita belajar di rumah, kita tadarus di rumah, kita bermain di rumah, stay at home. Dan patut kiranya terus kita membacakan atau menggaungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita terus bersyukur, Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga wabah yang sedang melanda ini di seluruh dunia secepatnya hilang, secepatnya lenyap, dan kita bisa bersekolah kembali, kita bisa belajar kembali seperti biasa di sekolah masing-masing. Anak-anakku sahabat sukses yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terus kita ikuti dari patuah-patuahnya, ucapan, tingkah lakunya, dan juga penetapan-penetapannya yang kita kenal dengan namanya sunnah. Dan semoga kita juga terus bisa istiqomah dan nanti nih kita mendapatkan syafaat ataupun pertolongan di Yaumul Uzma oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sahabat-sahabatku yang sukses yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan beberapa materi, ada tip sukses. Saya akan menyampaikan tepuk sukses dulu. Tepuk sukses: di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes, betul. Kalau di hati kita ada rasa cinta, segala kegiatan kita, segala aktivitas kita, belajar kita, pekerjaan kita, itu akan cepat sukses, cepat selesai dan lancar. Kenapa? Karena ada tadi rasa cinta yang dimiliki oleh kita dari kegiatan tersebut. Tidak ada rasa keberatan untuk menjalankan kegiatan tersebut, belajar, mengaji. Kenapa? Cinta. Saya cinta ngaji, saya cinta belajar, saya cinta pekerjaan tersebut. Maka pekerjaan, belajar, kegiatan tersebut akan cepat sukses dan selesai. Dan yang kedua, di mulut ada sebuah doa. Kerjaan-kerjaan kita, belajar kita, kegiatan-kegiatan kita harus terus diiringi dengan sebuah doa. Doa kepada siapa? Tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang membimbing kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses nantinya. Yang ketiga adalah di tangan ada sebuah karya. Nah,
setiap manusia, ya, kalian ya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pasti ada sebuah karya yang nantinya kalian akan laksanakan. Kalian kerjakan. Contoh kalian misalnya, kalau kalian punya karya, misalnya kalian punya kelebihan menulis dan sebagainya, tulislah ya diary ataupun tulisan-tulisan yang sifatnya mendidik, ya cerita pendek dan sebagainya, tulis, kemudian kalian berikan ke penerbit dan sebagainya, ya, maka itu akan menghasilkan sebuah karya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lebih penting lagi nih, ketika ya kita kepengen menjadi anak yang cita-citanya berhasil, cita-citanya goal, ya, dan menjadi orang yang sukses benar-benar. Yang pertama, ya, kita harus the power of dream. Kita nih harus punya mimpi yang besar untuk menjadi orang yang sukses. Contoh misalnya, ya anak-anak kan ini yang kelas 5, kelas 6 nih. Saya kepengen menjadi polisi misalnya. Harus semangat untuk bagaimana kita menjadi polisi. Saya bermimpi nanti kepengen jadi presiden. Harus ada mimpi. Kalian kepengen menjadi seorang direktur, ya harus, ya kalian harus punya mimpi yang besar. Jangan sampai kalian nggak punya mimpi. Setiap kalian harus punya mimpi yang besar, menjadi orang yang terdepan, menjadi sang juara, menjadi orang yang sukses. Harus ada punya mimpi. Yang kedua, ya kalian harus punya the power of action. Artinya, setelah kalian punya mimpi menjadi orang yang sukses, menjadi pengen menjadi direktur, harus belajar yang giat. Ya, jangan malas-malasan. Kepengen jadi presiden, kepengen jadi direktur, kepengen jadi HRD, belajarnya malas-malasan. Ya, nggak pernah membaca buku, nggak pernah sering melatih diri untuk menulis. Pokoknya ditinggalkan, pengennya nonton televisi, main HP dan sebagainya. Nah, inilah ya, dia tidak ada penunjang bagaimana dia bisa sukses, menjadi ingin punya mimpi yang besar, ingin jadi orang yang sukses, tapi dia nggak punya usaha. Ya, kalian harus the power of action, harus semangat di dalam belajarnya. Dan misalnya ketika kalian nih kelas 6 nih, bentar lagi nanti di pesantren. Di pesantren pun harus semangat. Harus belajar. Belajar di sana. Ya, materi-materi pelajaran harus, jangan sampai tidak kalian baca dan tidak kalian belajar. Nah, kemudian setelah kalian belajar nih semangat, ya, tidak putus untuk belajar, membaca buku dan sebagainya. Yang ketiga, the power of collaboration. Yang ketiga, kalian harus punya pembimbing. Pembimbing yang terdekat di kalian nih, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian. Kalian harus mendengarkan, mengikuti arahan-arahan orang tua. Pasti orang tua itu akan memberikan yang terbaik. Tidak pernah orang tua itu akan menceburkan kalian ke jurang kesesatan. No, tidak. Tapi akan memberikan arahan, akan menjadikan kalian jalan untuk kalian tadi menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tadi yang pertama, the power of dream. Kemudian yang keempat, kalian harus tadi the power of expert. Pastinya ya, di setiap manusia ataupun kalian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu punya sebuah kelebihan, sebuah kecerdasan, masing-masing punya kecerdasan. Si A misalnya, si Fulan itu dia kecerdasannya di matematika. Maka nih, pelajaran matematika kalian terus latih nih.
rumus-rumusnya ya. Kamu kerjakan ya, latihan-latihan soal terus, jangan sampai stop. Terus jangan sampai berhenti. Belajar terus matematika. Kemudian kalian punya kecerdasan menggambar nih. Wah, saya hobinya menggambar terus. Latih tuh gambar tuh ya. Jangan sampai putus gambar terus, sehingga nanti kecerdasan kalian itu akan terus meningkat, ada progres ya, akan tajam ya, sehingga nanti kalian punya apa yang ada dalam kecerdasan kalian. Kemudian yang terakhir ya, kalian harus punya the power of spiritual. Artinya ya, kalian harus punya kekuatan bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam hal ini mengaji, sholat jangan kalian tinggalkan. Setelah sholat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tadi mimpi ya, kalian ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang nanti cita-citanya berhasil, kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai putus. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, saya menyampaikan untuk kalian, jadilah kalian orang yang sukses ya. Kemudian raih mimpi kalian, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah jangan ditinggalkan. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa berhasil dan ilmunya bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.